Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Nestia Putri dengan NRP 50172411014. Di sini saya akan menjelaskan, di sini saya akan membuat operasi sinyal waktu diskrit menggunakan Python. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan perhitungan secara manual dan untuk awal melakukan operasi sinyal waktu diskrit di Python, kita perlu mengimport library NumPy terlebih dahulu. Nah, untuk NumPy ini untuk operasi numerik, perhitungan array, sedangkan untuk matmotif itu untuk visualisasi grafik. Nah, kedua library ini tuh library standar yang paling sering digunakan untuk pengolahan sinyal. Lanjut, kita buat ini. Salah, semua aja. Hmm, Pembahasannya bisa. Jadi ini tuh mendefinisikan rentang indeks waktu diskretnya dari 10 sampai 14. Nah, rentang ini tuh sengaja dibuat lebar untuk untuk mengakomodasi hasil operasi pergeseran yang mungkin membuat sinyal itu bergeser dari kiri ke kanan. Lanjut, kita buat X1, X2, dan X3. Satu, ini kita tuh ini apa ya Kak, inisialisasi tiga sinyal berbeda. Nah, X1, X2, X3 itu kayak merupakan tiga sinyal berbeda itu. Nah, masing-masing diisi dengan nilai 0 untuk semua indeks. Untuk semua indeks n yang merupakan ini NP0 like ini ya. Nah, kita tuh mengisi nilai-nilai yang diinginkan pada indeks tertentu. Selanjutnya, kita mendefinisikan sinyal, sinyal A atau sinyal XN-nya itu mm, mengisi dengan nilai-nilai. Misal, kita mengisi indeks 9, N1, 0, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 5. 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 2, 5. 2, 3, Oke, setelah terisi pada nilai-nilai dan indeks pada n, kita tuh menggunakan perulangan for receipt-nya untuk memasangkan setiap indeks dengan nilainya. Nah, kondisi n sama dengan dari IDX ini digunakan untuk mencari posisi di mana n itu sama dengan indeks yang dituju. Lalu kita assign nilai-nilai yang sesuai. Lanjut, untuk membuat sinyal P atau sinyal X2N dengan mengisi nilai-nilai dan indeks untuk menunjukkan bahwa time reversal pada sinyal simetris itu akan menghasilkan sinyal yang sama. Ini. Sama ya.
Lanjut untuk sinyal C. Ini dulu, konverter. Ini, itu, dua. Nah, ini, 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 itu, itu, ini. Misalnya kita cetak sinyal-sinyal input itu ke konsol untuk memverifikasi bahwa definisi kita itu sudah benar. Jadi kita kayak buat print-print itu. Print. Hmm, 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 print, 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 sinyal. Hmm. Sinyal. Oh. Nah, kita konversi ke dictionary agar pilihan itu dapat format nilai indeksnya. Nah, sehingga sinyal indeksnya itu terlihat sinyal input A itu eh, seperti ini, B seperti ini, dan C seperti ini. Kemudian kita lanjut ke fungsi untuk operasi sinyal. Nah, untuk fungsi operasi sinyal ini, kita menggunakan fungsi dengan menggunakan shift sinyal untuk menerima parameter aslinya. Langsung def shift sinyal dan aksis shift dua menggeser sinyal dari ini dan ini.
Ini menggunakan fungsi dari shift sinyal. Nah, ini untuk menerima parameter sinyal asli, terus sumber waktu n dan beserta kisaran. Nah, rumusnya itu yn ini. Nah, jika shift positif, biasanya itu akan bergeser ke kanan, dan ketika dia itu negatif, ini maka dia akan bergeser ke kiri. Nah, cara kerjanya itu kita loop setiap indeks current n-nya hingga source n sama dengan current n min shift. Nah, jika source n ini ada dalam rentang n-aksis, kita ambil sinyal pada source n dan assign ke result pada posisi current n. Lanjut. Dan fungsi dari skala sinyal ini itu untuk operasi skala waktu dengan rumus ini yn sama dengan x. Waduh. Oh, ini salah. Skala faktor plus n kali n. Seharusnya kali n. Hmm. Nah, jika skala faktor itu lebih daripada 1, terjadi kompresi atau downsampling. Nah, jika 0 itu kurang dari skala faktor dan kurang dari 1, dan terjadi ekspansi atau upsampling. Nah, untuk skala faktor dari 0,5, saya itu menggunakan floor n berdua untuk mensimulasi upsampling. Dan ini karena dalam sinyal waktu discrete kita itu hanya bisa mengambil nilai pada indeks integer. Coba, ini aja deh. Hmm, ini jadi ganti reverse, 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 reverse signal, sinyal, sus, sis, skala kembalikan waktu, kembalikan waktu,
Nah, untuk reversinya sendiri itu operasi pembalikan waktu. Dengan rumus ini, yang sama dengan X, L. Pembalikan waktu itu, ini loh. Y N sama dengan X, Y N sama dengan XN. X, X min N. Nah, dengan rumus Y N sama dengan X min N, lalu ini tuh untuk mencerminkan sinyal dari sumber vertikal di N sama dengan 0. Nah, caranya dengan mencari source N sama dengan main current N, ini lalu ambil sinyal dari indeks tersebut. Selanjutnya untuk aplikasi operasi pergeseran, kita kayak print aja. Print, dan nah, kali 70, turun, hasil, 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 pergeseran. Ini, ini, ini. Hmm. Jadi, terus, oh, ini. Gitu. Oke, selanjutnya adalah hasil operasi dari pergeseran. Nah, hasil operasi dari pergeseran sendiri itu menggunakan switch seperti ini. Jadi, saya menggunakan fungsi dari shift signal. Shift signal sendiri itu memiliki fungsi digunakan karena efisiensi. Jadi, tidak perlu menulis ulang kode pergeseran di setiap sinyalnya. Kemudian konsistensi, di mana menjamin semua sinyal itu berproses dengan cara yang sama. Kemudian, dengan mengubah nilai shift untuk mendapatkan pergeseran yang berbeda. Dan fungsi yang sama itu bisa dipakai untuk sinyal yang lain untuk selanjutnya. Nah, di sini untuk Y11 menggunakan rumus seperti ini. Y11N, X1, X1N min 2, di mana ini nanti akan bergeser dua kali ke kanan. Jadi inputannya dari awal kan min 2, min 1, 0, 1, 1, 2, 3. Nah, outputannya karena bergeser dua kali, maka dia mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Hmm, ini juga untuk eh, ini berarti N plus 1, di mana dia itu bergeser ke kiri satu kali, dan ini N min 3 berarti bergeser tiga kanan satu kali. Nah, sehingga dia itu menghasilkan seperti ini. Ini kan eh yang jadi kesimpulannya itu eh signal itu memudahkan kita untuk melakukan tiga variasi pergeseran. Jadi pada tiga sinyal berbeda dengan menambahkan hanya satu satu hanya menggunakan parameter shift saja. Nah, hasilnya itu menentukan shift positif, 2 terus 2 plus 3, sinyal itu bergeser ke kanan, dengan shift negatif, min 1 itu bergeser ke kiri. Bentuknya itu tetap sama dan hanya posisinya yang berubah. Selanjutnya adalah menggunakan operasi skala waktu. Nah, operasi skala waktu sendiri itu skripnya itu seperti ini. Operasi skala waktu menggunakan fungsi dari scale sinyal. Ini di mana fungsi tersebut itu memudahkan percobaan berbagai faktor skalanya 2, 0,5 atau 3 tanpa mengulang ulang dari kode. Dengan menggunakan eh, untuk menangani apa ya kasus seperti upsampling dengan menggunakan floor kan. Nah, floor mana ya? Nah, ini kayak floor n per 2 untuk 0,5. Nah, kodenya juga lebih lebih rapi. Gimana untuk operasi operasi sinyal itu dengan Y21. Y21 itu sinyalnya S1 N kedua. Jadi hasilnya itu dia itu sinyal dari X1 dimanfaatkan menjadi setengahnya. Nah, hanya mengambil nilai pada indeks genap dari sinyal aslinya. Nilai pada indeks ganjilnya itu min 1, 1, dan 3. Itu bilang karena dia itu ganjil, indeks ganjil. Sehingga waktu yang ditempatkan itu N sama dengan min 1, 2, N sama dengan
0,21 N sama dengan 1,2. Kemudian untuk Y22, nah Y22 sendiri itu dia ekspansi A sama dengan 0,5. Jadi sinyal dikali 2 itu direnggangkan 2 kali lebih panjang. Gimana ya? Nah, ini karena dia pakai 0,5 lor N per 2 itu, sorry, sorry. Ini, karena ini jadinya itu sinyal X2 itu direnggangkan sebanyak 2 kali lebih panjang. Nah, setiap nilai itu muncul 2 kali karena pembulatan ke bawah. Jadi, oke, kita lihat outputnya terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini. Karena untuk Y2, Y22, ya eh outputnya itu jadi setiap nilai itu muncul 2 kali karena pembulatan ke bawah. Selanjutnya untuk Y23. Y23 itu menggunakan rumus 3N. X3, 3N. Berarti dia itu 3 kali dimampatkan menjadi sepertiganya. Nah, hanya mengambil nilai pada indeks kelipatan dari bawah sinyal asli. Sehingga didapatkannya itu seperti ini. Karena dia itu mengambil nilai pada indeks kelipatan 3 dari dari sinyal aslinya. Jadi itu. Lanjut, time reversal. Time reversal sendiri itu menggunakan, saya itu menggunakan fungsi dari reverse signal. Bentuknya seperti ini, di mana outputnya itu seperti ini. Jadi, time reverse sendiri itu merupakan fungsi dari mana ya, yaitu kayak menjamin semua sinyal itu diproses dengan cara pencerminan yang sama. Nah, dengan memanggil cukup 1 kali setiap sinyal itu tanpa perlu mengulang rumus dari X sama X min N. Jadi, untuk Y31 itu dicerminkan terhadap sumbu vertikal N sama dengan 0. Jadi, inputannya kan N sama dengan 2, min 2, 2, min 1, 3, 0,1, seperti itu kan. Yang di awal. Nah, kemudian outputnya itu seperti ini. Jadi, pola di N sama dengan 3 itu pindah ke N sama dengan min 3. Dan N2 itu pindah ke N sama dengan min 2. Dan N1 tidak pindah ke N sama dengan min 1. Selanjutnya untuk Y33 itu sinyal sinyalnya itu 2 kali X2. Tetap sama persis, tetapi dia itu dibalik. Makanya rumusnya itu X3, sorry, X3, N. Jadi urutannya itu terbalik sempurna. Jadi, hmm, misal untuk yang Y3 urutannya terbalik itu jadi 23, min 1, 4, 1,4, 2, 3, min 1, 4, min 3, 5, sama min 2. 3 min 2, rumusnya, outputnya. Nah, ini kan. Jadi, yaitu 3 min 2, min 2, sorry, X3. Nah, ini kan. 3 min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Berarti, jadi outputnya itu kan 3 min 2. Mana ya? 3 min 2. 3 min 2. Mana sih? 3. Nah, ini 3 min 2. Min 2, 5. Terus min 1, 3. Jadi nanti, misalnya ini ya, min 3, min 2. Berarti, ya sama aja sih, min 3, min 2. Terus min 2, 5. Ya jadi 5, 2 min 5. Sorry. Oh, ini kan.
Nah, ini pertanyaan kan min 3, min 2, terus min 2, 5, min 1, min 1, min 3. Jadi, sini ini jadinya 3, 3, 2, min 2, 3, seperti itu. Lanjut untuk eh, membuat figur, membuat, membuat apa, gambar. Nah, nah untuk yang gambar, gambar ini, itu menampilkan banyak menampilkan grafiknya menggunakan fungsi dari menggunakan PLT figure untuk dengan ukuran 18,20, kemudian membagi figurnya 15 titik kolom untuk memilih support nomor satunya dan membuat grafik stemnya. Tentunya adalah membuat figurnya. Ini menggunakan seperti ini. Nah, ini sebenarnya langsung saya copy. Nah, selanjutnya adalah menggunakan figurnya atau grafiknya. Saya menggunakan script seperti ini, di mana yang pertama itu untuk sinyal inputnya. Jadi untuk awalannya, kemudian hasil dari pergeseran N-2, pergeseran ke kanan 2 kali, terus ke kiri 1 kali, ke kanan 3 kali, untuk skala waktunya, dan untuk time reversal, sehingga menghasilkan tunggu soalnya sedangkan, nah sehingga menghasilkan eh, grafik seperti ini. Nah, di mana untuk hasilnya itu kan sinyal A, N-nya itu seperti ini. Jadi 0, 0, 1, 1, sorry. Jadi mulai dari min 2, 3, 1, 4, 2, 5. Seperti ini, kan. Nah, kemudian setelah dia melakukan pergeseran, dia akan ke kanan. Ini kan N min 2. Jadi seharusnya dia dari min 2, jadi 2 kali kan, 1, 0. Jadi mulai dari 0, 2, 2, 0, 2, kemudian 1, 3, 2, 1, 1, 4, seperti pada seperti pada skala waktu. Ini pergeseran. Nah, ini jadi nolnya itu 2, X sumbu X 0, sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 2, 1, 3, dan seterusnya. Ya, seperti ini. Kemudian untuk yang sama juga di ini pergeserannya di skala waktu. Nah, di skala waktu, itu kan terjadi, eh, nah
di skala waktu kan terjadi dimamatkan setengahnya kan. Jadi misal dimamatkan. Nah di sini awalnya tuh gini, dimamatkan jadi seperti ini. Jadi nolnya tuh tetap, kemudian satu 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 min satu. Gimana? Nah ya. Jadi hanya mengambil nilai pada indeks genap saja. Dan nilai pada ganjilnya itu hilang seperti min satu, satu, dan tiga. Hingga satu, min satu, satu, dan tiga itu hilang. Hingga untuk genapnya saja. Selanjutnya untuk time reversal itu ya hasilnya adalah pencerminan dari sumbu n sama dengan 0. Untuk itu ditanyakan min 22, min 22, min 22, 22, 1, 3, 0, 1. Nah, kemudian dari hasil akutannya itu dia jadi min 35, min 22, kemudian min 22, 1, 4, 0, 1. Nah, itu dikarenakan pencerminan dari sumbu vertikal n sama dengan 0. Kan 5. Untuk ini kan inputannya pun 5, sorry, dari 3, 5. Jadinya dibalik gitu. Nah, untuk yang sinyal P juga seperti itu. Pergeseran digeser berapa kali nih? Satu kali. Seharusnya di awalnya itu dua, jadi disatukan ke kiri. Kemudian untuk yang eh wah, skala waktu, skala waktu ya ini direnggangkan karena dua kali direnggangkan. Jadi setiap nilai muncul dua kali karena pembulatan ke bawah. Nah, untuk awalannya itu, kan empatnya enggak. Mulai dari tiga, satu. Nah, ini dua kali, duanya min dua dua jadi min dua dua min dua dua, jadi dua kali seperti itu. Selanjutnya ini apa tambah universal berapa kali nih, min no berarti cuma dibalik aja, jadi nggak mengubah karena dia simetris. Selanjutnya untuk yang sinyal C ini untuk hasilnya itu seperti ini, kemudian dia digeser tiga kali ke kanan, jadi mulai ya Allah, mulai dari min 20, min 20, min 20, terus min 25, jadi dibalik, digeser mulai dari ini berapa, mulai dari satu dulu, mulai dari berapa sih, mulai dari satu dua, mulai dari tiga, kali tiga kali jadi mulai dari nol, kan tiga min tiga nol, dimulai ke kanan. Selanjutnya untuk yang skala waktu itu dia 3n, berarti dimanfaatkan tiga kali. Karena dia dimanfaatkan tiga kali, berarti uh, oh pemanfaatan, betul, pemanfaatan skala waktu ya untuk tiga. Jadi dia tuh hanya mengambil nilai pada indeks kelipatan 3 dari signal asli. Untuk dia ini kan mulai dari 0. Seharusnya nolnya itu 4, tetap 4, terus nolnya itu satunya itu min 1. Oh, jadi 2, 3. Satu enggak, min 1 enggak dari. Ini karena dia itu dikompresi sebanyak 3 kali, dimanfaatkan menjadi sepertiganya, jadi hanya mengambil nilai dari indeks kelipatan 3 pada sinyal asli. Sehingga seperti ini. Kemudian untuk yang apa time reversal, dia min n, berarti cuma dibalik aja. Dibalik. Oh ya, dibalik. Seperti ini. Di ini tuh dibalik. Seperti ini. Nah, sekian untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.